Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hendrianus Saleh. Saya mahasiswa Undang Kupang, semester 7, jurusan Sosiologi kelas B. Di sini saya akan mereview buku ke-7 para mata kuliah Perencanaan Kebijakan Sosial. Judul buku yang saya mereview itu Kontinuitas dan Perubahan Kesejahteraan Negara. Fakta perubahan yang mendasar pada kesejahteraan yang matang, negara mungkin membutuhkan perubahan ideasional yang mendalam. Aktor kebijakan dan politik, agen berkomunikasi, mempopulerkan dan memprioritaskan ide-ide reformasi lingkungan politik dan kelembagaan Irlandia. Bagaimanapun tampaknya tidak mungkin inkubasi perubahan ideasional. Oleh karena itu, penggeseran yang menentukan kiri ke generasi universalisme atau hak atau sedikit selektivitas yang keras tidak pernah secara luas atau sukses diumumkan sepenuhnya. Kontinuitas adalah nama game jaminan sosial di Irlandia. Apakah negara kesejahteraan menulis ulang ketentuan jaminan sosial mereka? Dewasa negara-negara kesejahteraan Eropa diberikan karikatur pada tahun 1990-an sebagai tanah untuk menunjukkan penolakan mereka terhadap perubahan. Setelah satu dekade lebih jauh penelitian, karikatur itu dibalik untuk menggambarkan sebagai pencarian negara kesejahteraan yang berubah. Beberapa pengamatan melihat perubahan yang sedang berlangsung sebagai sangat signifikan. Mereka telah mengarah pada kesejahteraan baru. Fakta, ada kesepakatan yang muncul karena negara kesejahteraan akan menjadi negara yang investasi sosial yang disebut karena penegakan yang mendasari pada pekerjaan, aktivitas, dan pengembangan sumber daya manusia. Tujuan bab ini adalah menempatkan perubahan dalam konteks teoritis dalam secara khusus untuk mengeluarkan institusionalisme, teori yang paling meyakinkan pendekatan radikal untuk perubahan dan yang diterapkan dalam kasus ini. Bab ini dilanjutkan dengan menguraikan latar belakang kemunculan pemerhati ilmiah tentang perubahan dan kemungkinan menjauh yang pengaruh modernisasi dengan logika pendekatan politik. Kemudian kelembagaan baru-baru dijelaskan penerapan khusus untuk memahami keamanan sosial. Perubahan diilustrasikan dengan tantangan serta kontroversi analitis adalah pertimbangan. Analisis sangat berpengaruh dalam kemunculan dan pertumbuhan. Dalam pendekatan ini merupakan tanggapan terhadap keduanya. Baru kebutuhan dan sumber daya dihasilkan oleh proses industrialisasi. Pendekatan pada aslinya mengusulkan versi deterministik dari pendekatan ini, menegaskan dalam pernyataan yang dikutip secara luas, sebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan hasil terkait dalam akarnya penyebab kemunculan umum negara kesejahteraan. Munculnya dalam konteks kekuatan yang umum terjadi di negara maju di abad ke-20, pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan teknologi perubahan. Logikanya di sini bersifat evolusioner dan konvergen. Dalam versi Flora dan yang lebih canggih, menguraikan hubungan tiga arah antara industrialisasi, demokratisasi politik dan mobilisasi, dan di posisi dan kapasitas elit politik untuk menanggapi masalah sosial ini
kurang diterima bentuk, memungkinkan adanya urutan dan waktu penyebab proses berbeda antar negara bangsa, dan bahwa pembentukan WS tergantung pada pemecahan politik dan sosial. Dalam suatu konteks, sebuah pemimpinan otoriter berusaha untuk mencegah mobilisasi yang berkembang, antisipasi reformasi amelioratif, sementara lain yang berbasis luas. Pemerintah libertaris menganggap tuntutan populer untuk reformasi sosial di kelas pekerja, modernisasi yang sangat mirip, pengaturan mobilisasi, dan perbedaan yang terlihat dan secara politik terstruktur kejaminan sosial. Varian ini menggabungkan politik faktor Ical untuk menjelaskan variasi dalam waktu dan tingkat pertumbuhan sambil mengkonsumsi logika evolusi yang mendasari. Dalam konteks jaminan sosial kontemporer, mengajukan dua analisis masalah politik, peran penalaran fungsional dan aktual fungsi sumber nasional perubahan kontemporer. Fungsionalisme dilihat masing-masing masyarakat sebagai keseluruhan sistem yang beradaptasi untuk bertahan hidup. Karakteristik tertentu dari sebuah masyarakat misalnya sangat unik. Sistem jaminan sosial bukanlah materi. Kebutuhan jaminan sosial berfungsi dalam beberapa hal. Masyarakat sebagai utuh, jika tidak maka tidak akan ada. Logika fungsional seperti itu biasa berlangsung baik bentuk liberal maupun Marxis. Dalam kasus Marxis dipandang sebagai bentuk untuk kebutuhan kapitalisme, dan dalam kasus liberal fasilitas tetes masyarakat modern untuk memenuhi fungsi fundamental mereka seperti sosial integrasi. Penalaran mengidentifikasikan anteseden misalnya industrialisasi dan menghubungkan hasil pengembangan jaminan sosial. Logikanya adalah bahwa kebutuhan selalu menimbulkan tanggapan. Caritus menunjukkan skrupularitas dari alasan ini. Berpendapat Coulthard mengujikan secara empiris. Seperti yang dinyatakan, anggapan seperti itu tidak ada bisa dibuktikan atau bantah secara empiris. Menganggap tidak ada konflik dan fokus pada masyarakat secara keseluruhan dengan mengabaikan konstituen yang mungkin berperang bagian diekspresikan dalam universal dan determinasi. Istilah monistik menilai penjelasan yang terbatas, namun alasan fungsional senang berbeda dari penjelasan fungsional, memiliki peran dalam menganalisis proses kausal, dimungkinkan untuk menentukan fungsi objek dan kerennya kebutuhan. Tetapi penjelasan perubahan membutuhkan fungsi seperti itu dihubungkan untuk tindakan yang berorientasi pada tujuan yang memungkinkan konflik sosial. Kebutuhan masyarakat diidentifikasikan dalam penalaran fungsional mungkin tidak terpenuhi sama sekali, atau akan dipenuhi dengan kecepatan yang berbeda-beda dan dalam berbagai cara dalam konteks yang berbeda. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa kritik tambahan FM adalah bahwa ia tidak dapat menjelaskan variasi lintas negara. Hal ini diilustrasikan dengan jelas dalam konteks kontemporer. Dalam konteks hal ini berapa dengan pernyataan bahwa kita membutuhkan apa baru kesejahteraan negara, dan Boniol 2013 analisis kebijakan sosial kontemporer, Espen Andersen dan rekannya mendokumentasikan tekanan pada kontrol sementara kebangkitan ekonomi jasa, mengubah struktur keluarga turis dan sebagainya. Mereka kemudian mengidentifikasi kebutuhan fungsional untuk perubahan dan kebutuhan untuk kontra gender baru, termasuk keluarga modern kebijakan. Namun negara kesejahteraan bervariasi di ruang lingkup waktu dan pula tanggapan mereka terhadap kebutuhan tersebut. Ilustrasi kesenjangan antara
keharusan untuk berubah ke proses menghasilkan berubah. Bonelli mencatat bahwa negara-negara Eropa Selatan hanya menunjukkan sedikit tanda-tanda penerapan kebijakan semacam itu meskipun ada tekanan yang relatif kuat. Teman Bonelli menunjukkan fungsional itu tekanan tidak menjelaskan dan pola perubahan. Dengan demikian, analisis kontemporer bahkan mewujudkan penalaran fungsional yang harus menghindari fungsionalisme kasar dan merumuskan pemahaman tentang perubahan dalam istilah yang terbuka. Analisis kelembagaan CIR terhadap Undang-Undang 1952 berimplikasi pada memahami dinamika spesifik dari undang-undang tersebut dan menawarkan lebih luas wawasan sambung dengan Undang-Undang 1952. Perkembangan kebijakan ada di lembaga bahasa konstitusional bergantung pada jalur sistem kesejahteraan sudah berjalan menuju jaminan sosial saat Departemen Kesejahteraan Sosial didirikan pada tahun 1949 dan pengaruh Berfregate mendorong keduanya publik dan perubahan kebijakan lebih jauh ke arah itu. Pimpinan politik dan pegawai negara terpikat oleh kelembagaan Berfregate skema, tetapi juga menyadari keterbatasan potensial dalam semi-agraris ekonomi. Manuver yang dilakukan pemerintah dan pegawai negara mencoba untuk mengatasi batas ini, tidak termasuk pertanian gagal masuk. Pengertian itu mempolitisasi perbedaan pertanian non-pertanian dan juga membongkarkan perbedaan kota desa yang dibayangkan. Aspek penting ini dari politik yang berkembang untuk serialisasi kepentingan agraria secara kritis. Kepentingan ini beragam. Itu ekonomi agraris terdiri dari pekerja pertanian bergaji rendah, modal skala besar, petani berbakat, petani dengan kepemilikan kecil, karyawan pedesaan non-petani, dan kerabat membantu di pertanian. Kepentingan ini dimobilisasi, tapi tidak dalam cara yang memfasilitasi kualisasi perkotaan pedesaan yang luas. Semua parpol ikatan mewakili kepentingan agraris dan karenanya agrarisme terbesar ke seluruh parti di koalisi pemerintah serta final file Menteri Thomas, pimpinan partai baru, meskipun berkomitmen untuk skema yang komprehensif dikaitkan sebagai serikat pekerja resmi di seluruh dengan karyawan pertanian terorganisasi di dan melintan. Sedangkan daerah pemilihan FACE adalah aktor sektor pertanian komersial, selanjutnya ekonomi agraris teragmentasi secara regional. Terima kasih. Itu saja presentasi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat buat kita semua.